Selamat datang kembali di channel PKC. Di video ini kayak biasa gue unboxing lagi ikan-ikan yang masuk. Ada ikan-ikan schooling dan lain sebagainya. Nah, begini teman-teman ya. Jadi kemarin itu ada pelanggan PKC yang menanyakan permasalahan top up air. Ya top up air tawar ya, bukan air laut. Jadi kayaknya itu satu hal yang penting yang gue akan bahas kali ini. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin ada kayak video tutorial yang bisa top up secara manual dan aman. Nah, untuk yang sekarang gue lebih ngebahas masalah top up ya. Jadi gini teman-teman, misalnya teman-teman namanya air laut itu nguap karena pas lampu matahari itu udah malamnya seperti itu ya. Jadi air menguap. Ada beberapa teman-teman yang masih belum ngerti. Jadi di saat dia menguap, airnya berkurang, ditambah lagi pakai air laut. Nah, itu udah salah total. Kenapa salah total? Karena di saat teman-teman nambahinnya top up-nya air laut, di dalam situ kadar garamnya sudah ada. Nah, garam yang menguap itu hanya air, tapi garamnya akan stay di situ. Jadi kalau teman-teman tambahin lagi pakai air garam, dampaknya yaitu akan berkelebihan dari salinity teman-teman di akuarium. Nah, ujungnya semua biota pasti makan mati. Jadi karena ada standarnya, kalau koral, udang, anemon gitu ya. Nah, itu biasanya kita di 1024. Nah, range-nya sekitar segitulah, beda-beda 1 atau sekitar 1-2 masih tolerir ya. Tapi kalau itu bedanya udah sampai 4-5 itu udah berat tuh. Nah, itu yang jadi sangat penting. Itu kenapa di video sebelumnya gue juga akan gue udah liatin ke teman-teman ya, ada alat yang sangat penting buat teman-teman punya. Dan berikutnya juga bukan hanya itu ya. Jadi misalnya kalau udah teman-teman oke nggak nambah pakai air laut, tapi pakai air tawar. Nah, ini ada beberapa kesalahan nih teman-teman. Pertama, top up-nya pakai air pump. Jadi air pump ini banyak banget kaporitnya teman-teman. Jadi itu yang bisa ngebunuh ikan ya, bisa ngebunuh ikan, biota gitu. Nah, jadi selalu gunakan, misalnya kalau yang bagus sih kemarin kalau pelanggan gue bagus juga, dia pakainya Midis. Nah, itu bagus ya. Jadi kalau akuariumnya kecil mungkin masih bisa tertampung, tapi di saat akuarium itu udah kuota gede, nah itu menguras kantong. Dan selain itu berikutnya gue juga bahas masalah misalnya top up air berkurang. Yang terjadi banyaknya itu teman-teman misalnya kayak lagi sibuk kerja ataupun sibuk yang lain ya, dan ujungnya nggak kelihatan. Jadi airnya itu terlalu menguap, terlalu jauh, dan akhirnya air yang di top up itu terlalu banyak air tawarnya teman-teman. Nah, itu banyak terjadi tuh. Jadi banyak banget air tawar dimasukin, dan kondisi dari parameter akuarium teman-teman itu akan swing itu perubahannya sangat drastis yang membuat ikan itu atau biota semuanya teman-teman, anemon, ikan itu bisa berdampak fatal dan pada kematian. Nah, itu kenapa itu harus hati-hati sekali teman-teman. Kalau teman-teman lihat-lihat ini kan sebesar ini ditambah lagi. Nah, ini kolam seluas ini, habis itu ditambah lagi ini, ditambah lagi ini. Artinya volumenya itu sangat besar teman-teman ya, untuk volume air yang ada di kondisi air yang ada di kolam ini. Jadi untuk kemungkinan swingnya itu lebih sedikit dibanding yang volumenya itu besar teman-teman. Nah, jadi volume air itu sangat penting. Benar, banyak yang bilang kalau kita punya air laut itu lebih gampang kalau akuariumnya besar. Jawabannya betul. Maksudnya itu, tapi kan banyak juga yang bilang iya makin besar biayanya kayak listrik dan lain sebagainya makin besar. Itu juga betul teman-teman. Nah, jadi maksudnya gini, kalau semakin besar kita kondisi air volumenya besar, untuk dia swing itu lebih sedikit. Tapi kalau akuarium misalnya yang kayak tipe 100, 120, nah itu apalagi khususnya nano atau pico ya, itu lebih berat lagi gitu, lebih berat karena perubahan air yang kesannya bagi kita misalnya nggak banyak ya, tapi bagi biota itu sangat berpengaruh sekali. Jadi air tawar ketemu sama air laut tapi volumenya kecil, jadi campur aduknya tuh terlalu cepat swing. Nah, itu yang bahaya teman-teman. Jadi nanti di video berikutnya gue akan bikin tutorial yang ya kalau gue kebiasaannya bisa
DIY ya buat sendiri, karena ya lebih meminimalisir biaya. Kayak contoh skimmer, lampu gue semua buat sendiri. Jadi nanti gue liatin cara yang lebih mudah buat teman-teman ya, yang misalnya contohnya mungkin kayak gue gitu, misalnya budgetnya juga kita nggak terlalu besar, jadi gue bikinin cara alat-alat yang ada di rumah teman-teman dibanding jadi bahan perosokan, kita bikin jadi bisa untuk top up otomatis, walaupun bentuknya tidak terlalu bagus, tapi fungsinya insya Allah akan membantu teman-teman yang sibuk kerja dan sibuk punya kegiatan itu tidak terlalu takut untuk permasalahan top up airnya. Tapi teman-teman bukan di video ini ya, video berikutnya. Jangan takut teman-teman nungguin mana nih nggak ada gitu kan, enggak. Di video berikutnya teman-teman, di video berikutnya gue akan buat tutorial karena pelanggan gue minta. Nah jadi teman-teman juga yang misalnya punya kendala dalam perawatan aquarium air laut, mungkin bisa tulis di komen apa nanti selama gue masih punya ilmunya yang terbatas ini, insya Allah gue bantu. Tapi dengan keterbatasan gue ya gitu, nanti gue bikinin konten buat teman-teman yang punya pertanyaan, mungkin ada bikin sesuatu, bikin apa yang bisa gue buat, bisa ngebantu teman-teman, jadi kita bisa sama-sama belajar bareng. Dan yang artinya belum pasti itu bagus sekali, enggak, karena namanya DIY itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya teman-teman ya. Jadi jangan nggak enak atau gimana, tulis aja di komen apa yang teman-teman permasalahin, mungkin nanti gue buatin video kontennya buat teman-teman, dan mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman ya dalam merawat akuarium air laut. Dan untuk ikan-ikan yang pertama sini sih, nah ini ada ikan podangan ya teman-teman. Nah podangan ini termasuk sama betok. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum tahu, jadi gue akan kasih tahu lagi supaya misalnya jangan sampai salah ya. Jadi ikan betok ini ikan yang kuat banget, jadi salah kalau teman-teman baru selesai cycling masukin ikan betok, karena ikan betok ini daya tahannya tuh lebih kuat. Nah jadi ujungnya kesannya dia nanti jadi kayak hidup, dan nanti kalau udah lama dia akan ngebully jadinya, jadi agak agresifnya ada ya. Nah beda sama ikan ini ikan capungan. Ikan capungan ini ikan yang damai, dia juga schooling, jadi bagus, mereka bergerombol berenangnya. Jadi kalau teman-teman beli ini misalnya untuk masukin ikan lain itu tidak diganggu. Jadi kalau gue sih rekomendasiin banget ya ikan-ikan jenis capungan, antias, rainbow, itu ikan-ikan yang damai. Jadi kalau teman-teman mau nambahin ikan yang lain, untuk saling membulinya itu lebih sedikit ya. Nah yang di sini kalau ikan ini namanya panther. Ikan panther ini termasuk predator teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya ikan ini habis itu masukin ikan-ikan kecil, itu bisa dimakan kayak udang, itu bisa dimakan sama dia. Jadi kalau gue selalu menyarankan teman-teman belum ngerti, tanya sama yang di tokonya atau penjualnya ya, dimanapun teman-teman beli, tanya apa ikan ini agresif apa enggak gitu, itu sangat penting sekali. Jadi jangan sampai masukin nanti ujung-ujungnya hilang ikan-ikannya. Nah ini ada ikan buah tanah kuning, nah ini size kecil ya. Nah tapi ini karena unboxing ini memang nggak baru datang langsung gue upload ya gitu, jadi ikannya gue adaptasin dulu. Nah untuk ikan ini tuh udah sold teman-teman, udah sold out. Untuk ikan buah tanah ini sih sangat gue rekomendasiin untuk teman-teman main koral ya, karena sangat membantu. Nah bedanya sama yang ini namanya Angel Marmut. Nah Angel Marmut ini nggak bisa nih kalau ada koral. Jadi kalau jenis Angel itu banyak yang bilang ya kalau Angel itu jenis-jenis otak, donat, polip itu habis sama dia. Tapi kalau kayak batu hiu, batu jeruk, karang anemon itu masih nggak diganggu. Tapi ada beberapa Angel yang tetap jahil. Jadi teman-teman harus tetap hati-hati. Nah ini ada yang kecil banget. Ini namanya bluestone asli. Nah ini bisa dari sekecil ini teman-teman, bluestone asli ini akan bermutasi menjadi Angel Batman. Angel Batman itu akan jadi besar sekali ya. Dan bluestone ini itu ada banyak jenisnya. Bluestone asli, bluestone koran, bluestone piyama, bluestone Napoleon. Jadi ada banyak, dan itu akan berubah bermutasi sesuai dengan namanya nanti. Kecuali bluestone asli ya, bluestone asli akan jadi Batman, bluestone koran akan jadi koran, bluestone piyama akan jadi piyama, dan sebagainya.
Dan berikut ini ada ikan botana juga nih, botana abu doreng ya. Jadi bukan angel abu doreng, ini botana abu doreng. Dia mirip seperti angel abu, botana abu, tapi dia ada garis-garisnya. Jadi agak lebih sedikit unik ya. Dan yang berikutnya ini adalah angel doreng juvenile. Jadi di saat kecil biasanya tuh ikan-ikan laut itu bisa berubah atau bermutasi saat besar. Seperti angel doreng ini sih bermutasi nggak terlalu jauh, tapi tetap beda ya teman-teman. Nah, angel doreng juga dibagi dua, ada yang Padang, ada juga yang dari biasa di Banyuwangi ya kita suka dapatnya. Nah ini jadi kalau yang Padang itu biasanya bawahnya itu akan tetap menguning terang. Nah itu kenapa harganya biasanya lebih mahal dibanding yang dari Bali ataupun Banyuwangi. Dan ini ada yang kecil untuk teman-teman main Pico atau Nano, yang kecil ini kan cocok banget, ikan jabing anten. Nah kalau teman-teman sering lihat di YouTube atau sering lihat di Instagram, ada ikan yang suka main sama udang tuh di satu ini. Nah ini setahu saya ini jabing anten ini, tapi mungkin kalau salah bisa dikoreksi ya. Jadi kalau ada di luar negeri itu suka dijual itu per pasang. Jadi dia pasangannya bukan nama ikan lagi, tapi sama udang. Udangnya itu namanya pistol shrimp. Pistol shrimp itu suka makan udang pelet, tapi bisa dimakan pistol shrimp karena mereka bisa nembak dari capitnya pakai gelembung udara ya. Gitu. Makanya dibilangnya pistol shrimp, tapi kalau sama ikan ini mereka biasanya bergabung. Dan yang di sini ada ikan-ikan yang agak gede nih teman-teman. Ini ada macam-macam, ada dari antias, ada antias itu sama ya sama rembo ya teman-teman ya. Nah yang pertama ini kerapu ya teman-teman. Jadi ini suka banyak, kadang suka ketukar tuh kerapu sama antias ataupun rembo, karena pegawai gue pun kadang suka kelibet dia. Nah kalau kerapu ya, nih temen-temen ada masuk 2 piece. Ini kerapu merah dan ini bisa jadi gede banget, dan kalau udah gede ada yang bisa dimakan sama kita. Dan kalau kecil biasanya ikan kerapu ini tuh mereka tuh rakus banget. Jadi kalau ketemu sama ikan yang lebih kecil dari dia itu bisa dimakan sampai benar-benar perutnya gede ya, dan mereka akan cepat besar. Jadi hati-hati jangan sampai dimasukin ikan kecil teman-teman, habis sama dia. Nah yang berikutnya ini ada kepe valvula. Nah kalau kepe ini nggak aman sama koral ataupun anemon, karena ada beberapa kepe itu atau penjenis butterfly itu anemon pun suka diusilin, jadi digigitin sampai ujungnya mati. Jadi kalau untuk jenis kepe atau butterfly dari gue sih nyaraninnya tank FO aja ya, yang fish only, jadi lebih aman. Dan biasanya kalau orang main kepe, isi di dalam akuarium itu kepe aja, karena kepe ini tingkat sensitifnya agak lebih tinggi ya teman-teman ya. Jadi kalau orang main kepe itu biasanya satu sistem sendiri untuk kepe tersebut. Dan yang berikutnya di sini ada botana kasur. Nah ini kalau di luar dibilang clowntank ya teman-teman ya. Ini salah satu favorit dari pelanggan ataupun penghobis dikarenakan warnanya, selain dari botana biru. Botana biru juga banyak yang nyari, dan ada juga botana kasur ini teman-teman, karena warnanya itu sangat bagus banget kalau kena lampu ya. Dan ini sama, kalau botana sih kita menyarankan ya untuk teman-teman main koral, tapi sebisa mungkin kalau teman-teman punya akuariumnya itu nggak terlalu besar. Kalau ini dari pengalaman gue ya, tapi ada juga sih yang enggak. Kalau gue sih lebih milih koralnya banyak, ikannya sedikit. Jadi sistemnya itu terjaga teman-teman. Dan yang di sini ada rainbow kotak. Nah, ini rainbow kotak ini termasuk jenis antias. Jadi kalau dia pure sama sekali nggak galak. Nah ini ada rainbow kuning. Kalau rainbow ini sama kayak jenis capungan, jahe-jahe gitu ya teman-teman. Mereka ini bagusnya agak gerombol, jangan 1 atau 2 belinya, karena kasihan nanti mereka gampang stres. Tapi kalau mereka gerombol, mereka akan merasa lebih aman ataupun safe ya. Jadi kalau disaranin teman-teman yang pengen memelihara antias itu ya belinya sekitar 3-4 ekor, beberapa jenis lah ya gitu. Jadi ikan ini akan terlihat bagus
bergerombolnya, dan mereka juga akan lebih merasa nyaman. Dan untuk makanannya kasihnya kalau kita itu rebon untuk jenis Antias. Nah, ini berikutnya ada ikan angel ekor panjang, swallow ekor panjang. Nah, kalau jenis ini teman-teman yang pengen mirip angel tapi reef safe, nah ini salah satunya. Jadi swallow itu, jenis swallow itu ada banyak ekor panjang, ada zebra, ada kuning. Nah, untuk mereka ini reef safe ya, artinya semua coral tuh aman, anemon aman sama dia. Dan selain ini juga ada namanya angel belus. Dan yang saya tahu juga itu angel ungu yang dwarf angel kecil itu juga aman tuh. Itu dari pengalaman pelanggan yang sering cerita ya. Jadi kalau teman-teman nih juga yang pengen yang tahu juga bisa komentar di kolom komentar ya. Jadi bisa tahu juga yang lain dengan pengalaman teman-teman. Dan yang ikan terakhir ini adalah ikan predator. Ada ikan 2 trigger yang size-nya lumayan. Jadi pertama ini ada trigger biru, dan yang berikutnya itu di bawah satunya lagi itu trigger kaca, teman-teman. Nah, jadi kalau untuk trigger biru nih ya teman-teman, itu setahu saya itu ikan trigger yang schooling itu ikan trigger biru. Mereka itu kalau semakin banyak itu mereka akan bergerombol, sama kayak jenis Antias tadi. Tapi kalau ikan trigger ini jenis ikan galak ya, jadi hati-hati. Dan mereka ini mulutnya walaupun badannya gede, mulutnya kecil. Jadi mereka tuh suka gigitin pelan-pelan sampai nanti mangsanya nggak bisa bergerak lagi atau nggak bisa berenang lagi, itu baru dimakanin. Dan kalau trigger biru ini loh serunya, kalau punya banyak mereka akan kayak piranha. Ini makannya tuh bener-bener bergerombol kayak mencabik-cabik gitu ya. Jadi sangat bagus sekali sih. Dan ini udah size agak gede, biasanya sih masuknya nggak kecil ya. Untuk yang di bawahnya sih hampir sama lah ya, semua trigger hampir sama, tapi kalau cuma trigger biru ini yang schooling. Kalau trigger yang lain setahu saya nggak schooling, mereka lebih teritorial, jadi sendiri ngejaga wilayahnya masing-masing. Nah, dan yang satunya lagi ini trigger kaca, teman-teman. Ya, ini bentuknya. Nah, mungkin ini aja video gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman udah subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan channel ini akan semakin berkembang dan membantu sesama penghobi akuarium air laut ya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.